Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Ini Lause Yusti, apa kabar? Baik Lause, senang Lause ketemu Lause lagi, juga ketemu adik-adik di rumah. Ya, kita senang ya, kita walaupun di rumah, kita masih tetap bisa beribadah online loh. Ya nggak Lause? Iya betul Lause. Nah, adik-adik yuk kita nyanyi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, sekarang berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah online lagi. Kami tahu walaupun kami di rumah, tapi kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Kami bersuka cita karena Engkau sumber kegirangan kami, sumber sukacita kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau ikuti ibadah online dengan baik. Tuhan, tolong kami sehingga kami dengar firman Tuhan dengan baik dan memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk ya. Iya. Boleh duduk, tadi kan suruh Ya, berdiri silakan berdoa, duduk. sekarang duduk dulu ya. Yuk kita mau menyanyi ya. Sebenarnya aku di rumah bosen loh, di rumah terus. Oh gitu. Kenapa bosan? Iya, tapi gak Nggak apa-apa boleh kali kemana-mana Lause. ya, harus di rumah terus. Iya betul. Kalau susah gak apa-apa ya. Kita kan biarpun di rumah kita senang ya. Iya. Ada papa, ada mama, ada cici, ada koko, ada dede. Ya kita semua diberkati sama Tuhan. Iya. Ya, Apapun yuk. keadaannya, kita diberkati nih. Betul. Kita masih punya cici, kita masih punya saudara yang ada di rumah, tempat kita bermain, tempat kita makan, terus ada papa mama ya. Yuk kita mau nyanyi ya adik-adik, kita nyanyi Aku Diberkati sepanjang. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, tadi kan kita udah tahu kalau kita diberkati Tuhan. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita diberkati Tuhan. Iya benar Lause. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita cinta sama Tuhan Yesus ya enggak Lause? Ya adik-adik ya, kita mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Kita mau cinta Tuhan Yesus seumur hidup kita, dalam hidup kita. Tetap cinta Tuhan Yesus selamanya. Yuk kita nyanyi adik-adik, kita nyanyi, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Minggu hari ini kita bertemu kembali. Lalu bawa temen nih, namanya Sibo ya. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, Sibonya duduk dulu di sana ya. Yuk, ya. Firman Tuhan hari ini tentang temanya adalah kita mendengarkan firman Allah. Nah, diambil dari 2 Tawari 34 sampai 35 ya. Dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan 2 dan 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4 sampai 20. Itu mengisahkan tentang Yosia. Siapa sih Yosia itu? Yosia adalah seorang raja yang mengasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, dia naik takhta ketika umur 8 tahun. Dia adalah seorang raja yang urutannya ke-18 dari 22 raja Israel Selatan. Nah, ayahnya adalah seorang penyembah berhala namanya Amon. Nah, Amon hanya memerintah 2 tahun, sedangkan Yosia itu memerintah Israel Selatan 31 tahun. Cukup lama bukan? Nah, bagaimana dengan kakeknya? Kakeknya juga penyembah berhala. Dia memerintah Israel Selatan 55 tahun. Ya, lama sekali ya. Nah, tapi ternyata kakeknya ini adalah seorang penyembah berhala, bahkan sangat jahat di mata Tuhan. Kenapa? Salah satu perbuatan yang sangat keji yang dia lakukan adalah mempersembahkan anaknya untuk dibakar untuk dewa-dewanya. Nah, hal itu tidak berkenan pada Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau kita sebagai anak dari raja, kita dipersembahkan oleh orang tua kita, tentu kita sedih bukan? Nah, Allah pun begitu. Dia tidak akan suka dengan orang yang melakukan penyembahan berhala. Oleh sebab itu, nah, kakeknya maupun ayahnya disebut di Alkitab adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana dengan Yosia? Yosia rupanya, nah, menurut Lause, Yosia adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan menurut Alkitab. Nah, dia mendapat didikan dari imam, ya. Tentu berbeda. Sejak kecil, masa kecil, dia tidak ikut jejak daripada ayahnya, Raja Amon, ya. Tapi dia dididik rohaninya oleh imam dari
yang percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya dia berbeda dengan ayahnya yang Raja Amon ini. Ya, Raja Amon memerintah hanya 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ternyata dia dibunuh oleh bawahan-bawahan, bahkan menteri-menterinya. Dia dibunuh, tapi ternyata rakyat masih mengharapkan keturunan dari Amon ini untuk memerintah. Nah, pembunuh daripada Raja Amon ini ternyata ditangkap dan dihukum mati. Nah, setelah Amon meninggal, Yosia diangkat oleh rakyat orang Israel menjadi raja pengganti Amon. Ya, nah, usianya masih muda, 8 tahun, bayangkan. 8 tahun itu adalah ya pantaran adik-adik umur kelas 2 SD. Bayangkan anak umur kelas 2 SD menjadi raja, ya. Tentu tidak bisa apa-apa. Nah, selama dia memerintah, Rasul percaya bahwa ada pendamping yang akan memberikan nasihat secara baik. Nah, pada usia 16 tahun, artinya setelah 8 tahun dia memerintah menjadi raja, ternyata dia mempunyai hati untuk mencari Tuhan. Alkitab mengatakan begitu, bahwa Yosia mencari Tuhan. Nah, bisa kita bayangkan sama-sama ya adik-adik, usia 16 tahun itu lagi senang-senangnya anak-anak muda seperti kita-kita ini. Mungkin maunya jalan-jalan, main, dan sebagainya. Ya, apalagi Yosia sebagai seorang raja, hartanya pasti banyak. Ya, tidak seperti kita-kita orang biasa. Nah, kemungkinan untuk dia hidup senang-senang lebih besar, tetapi tidak diambil jalan seperti itu. Dia lebih senang mencari Tuhan. Alkitab mengatakan begitu ya, bahwa Yosia mencari Tuhan ketika usia 16 tahun. Ya. Lalu setelah umur 20 tahun, Yosia mulai melihat bahwa bangsa Israel, bangsanya dia, itu begitu banyak tetap menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Akibatnya dia percaya bahwa selama ini perbuatan kakeknya maupun ayahnya itu tidak benar. Salah satunya yang tadi Rasul sebutkan, bahwa dia mempersembahkan anaknya untuk dewa Baal, ya. Nah, dia sangat prihatin, ya, sangat ingin mengembalikan bangsanya kepada seperti zaman nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Yaitu Raja Daud, ya. Raja Daud adalah seorang raja yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia mengambil inisiatif untuk membersihkan semua patung-patung dari kerajaannya. Ya, tetapi kita percaya bahwa ini mengandung risiko. Risikonya apa? Dia bisa dibunuh. Karena apa? Oh, karena dia mengambil atau merusak dewa dari bangsanya yang selama ini percaya bahwa itu bisa menolong mereka, ya. Nah, kalau kita baca lagi di Alkitab, bahwa ternyata Yosia bukan hanya membersihkan patung-patung dari bangsa atau wilayahnya di Israel Selatan, ya, tetapi dia sampai ke Israel Utara. Israel Utara waktu zaman Yosia ini yang berkuasa adalah kerajaan Asyur. Artinya Israel Utara itu dijajah oleh Asyur, ya. Nah, tentu Raja Asyur akan sangat marah kalau Raja Yosia ikut campur atau menghancurkan berhala mereka. Apalagi bangsa Israel Utara itu adalah penyembah berhala juga, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ketika mereka Yosia menghancurkan patung-patung di situ, itu beresiko sangat membahayakan nyawanya, ya. Apalagi ke Israel Selatan ini bukan kerajaan yang besar. Kita tahu bahwa Israel Utara itu terdiri atas 10 suku, sedangkan Selatan itu hanya 2 suku, ya. 2 suku, ya. Nah, coba bayangkan. Jadi Yosia ini akan sangat
membahayakan, tindakannya akan sangat membahayakan dirinya, ya. Tetapi dia membersihkan semuanya itu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa patung-patungnya itu dihancurkan. Sisa daripada yang serbuk-serbuk daripada yang dihancurkan dari patung-patungnya itu lalu dibuang ke atas kuburan-kuburan nabi-nabi Baalnya itu, ya. Nah, maksudnya apa? Supaya mereka atau bangsa Israel, keturunan Yakub, tidak lagi menyembah kepada Baal, tetapi mengikuti jejak Daud, Raja Daud, ya. Nah, ketika Yosia berusia 26 tahun, ya, 26 tahun, dia kembali melakukan sesuatu yang besar. Apa? Dia memperbaiki. Ternyata setelah dia selesai merusak atau menghancurkan berhala-berhala, sekarang dia ingin supaya Bait Allah, tempat orang yang sembahyang, seperti dulu kembali, ya. Orang Israel bisa sembahyang lagi di Yerusalem. Oleh sebab itu dia memperbaiki, ya, Bait Allah yang selama ini terlantar, ya, tidak diurus. Mungkin di situ banyak yang bocor, banyak yang kotor, ya, banyak tikus dan sebagainya. Nah, Yosia memberikan perintah kepada Imam Hilkia untuk memperbaiki Bait Allah ini. Ketika Imam Hilkia lagi bersih-bersih, ternyata adik-adik, dia menemukan kitab Taurat yang selama ini bukan mungkin lagi, tetapi tidak pernah ada di Israel. Karena orang sudah lupa, bahkan udah tidak acuh dengan kitab Taurat. Hukum Tuhan udah ditelantarkan, dijauhkan. Mereka lebih senang menyembah kepada berhala. Nah, Imam Hilkia ketika ketemu kitab ini, betapa senangnya dia. Lalu raja ingin mendengar apa sih isinya daripada kitab Taurat ini. Nah, dia minta dibacain. Waktu dibacain hukum-hukum Tuhan di situ, dia merasa sedih, ya. Kenapa? Ternyata kehidupan mereka, bangsa Israel selama ini, sudah jauh banyak sekali yang melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Imam Hilkia dan juga Raja Israel Yosia ini, ya, diperintahkan untuk menaati kembali. Bahkan Raja Yosia ingin mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Mendapat petunjuk bahwa sebetulnya Tuhan mau apa di dalam firman-Nya ini. Lalu dia cari seorang nabi, ya. Di situ dia memerintahkan petunjuk dari seorang nabi perempuan, ya. Nah, nabi perempuan ini mengatakan bahwa sesungguhnya Yosia akan tidak melihat malapetaka yang Tuhan akan jatuhkan kepada bangsa Israel Selatan ini. Kenapa? Ternyata bangsa Israel, Tuhan udah kesel sekali, ya. Udah kesel sekali dengan bangsa Israel Selatan ini. Mereka akan dibuang juga seperti Israel Utara, ya. Israel Utara kita tahu, ya, sudah dibuang kepada bangsa Asyur. Nah, Israel Selatan nanti akan dibuang juga atau diangkut menjadi budak oleh kerajaan Babel, ya. Tetapi Tuhan melihat Yosia ini raja yang benar. Oleh sebab itu, melalui nabi yang diminta petunjuk ini, ya, Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman atau bangsa Babel datang pada masa kehidupan Yosia ini, ya. Nah, adik-adik, kita lihat betapa senangnya bahwa kita dan Tuhan juga senang ketika kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia, ya. Nah, ya, adik-adik, nah, minggu hari ini kita belajar dengan tema kita mendengarkan firman Allah, ya, melalui setiap hari Minggu pagi di sekolah Minggu, baik yang online seperti sekarang maupun ketika zaman sebelum COVID ini, ya. Adik-adik kan sering datang ke gereja, ya. Tuhan senang, ya, tetap
walaupun kita adik-adik ya beribadah di rumah. Tapi sekali lagi ya jangan lupa tetap setiap hari kita harus membaca firman Tuhan dan juga berdoa ya. Nah, sekian dulu cerita Lause ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Walaupun dalam suasana apapun ya, dalam keadaan susah ya, seperti sekarang tidak bisa datang ke gereja, kita tetap beribadah ya di rumah masing-masing secara online, tetapi yang penting hatinya tetap mau berdoa, mau membaca firman, dan mau menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu, khususnya ke tokoh Yosia, raja yang berkenan kepada Engkau. Sekalipun Yosia memiliki ayah maupun kakek yang tidak berkenan kepada Engkau. Tetapi sekali lagi melalui tokoh ini kami melihat bahwa dia mau belajar firman Tuhan, dia mau merubah kehidupan bangsanya, bahkan juga kehidupan masa depannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu maupun juga lause-lause untuk tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, Sibo akan mengucapkan selamat bertemu kembali minggu depan. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Ya, nah seperti yang sudah-sudah, kita kan belum bisa ke gereja ya Lause ya. Iya, nah kita gimana caranya Lause? Kita memberikan persembahan dengan mengumpulkannya di amplop ini Lause. Ya. Nah setelah itu dikumpulkan dulu kalau belum bisa ke gereja. Nanti kalau udah boleh ke gereja, adik-adik boleh membawanya ke gereja dan sampaikan ke Lause-lausenya ya. Jangan lupa. Nah untuk persembahan, ya. Iya, kita akan menyanyi bersama Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Sekarang Lause Susan, saatnya kita mau lihat video klip ya dari teman-teman kalian semua.
Ya, yuk kita nonton video klipnya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersama jadi satu, sayang puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang Ya, adik-adik, itulah video klip yang kita lihat tadi ya. Adik-adik juga bisa mengirimkan video klipnya. Oke, sekarang sudah saatnya berakhir ibadah kita. Kita mau berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kita supaya sepanjang hari Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita. Mari kita berdoa mau menutup ibadah kita di minggu ini. Kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami di sepanjang ibadah kami ini dan terlebih lagi di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha kasih, maha kuasa, dan yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong berikan kami kesehatan, kekuatan dalam hidup kami, supaya kami juga ada sukacita dan damai sejahtera di dalam rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau melakukan apa yang tadi kami dengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi orang tua juga saudara-saudara kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, Ya.